Baik, selamat pagi bagi kita semua. Kita akan memasuki perkuliahan kita. Silakan siapa yang memimpin nyanyi dan doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi dari buku MJ nomor 17 dengan judul Kesana Tumiku Sidang Bumi Alami, ayat 1 dan 2. 1, 2, 3 ya. Radana Tumiku Sidang Bumi Alami, Jaloma pujian dengan nibasando pagoluhon kami mati pemadosa kami saya korban bogor hari maenehon sangat mio Tuhan saya puji lagi jari-jarianmu selalu pamahenanmu Pasinon nanggoro nama pamuli oh Tuhan dipuji mulai dikape podo pinujina doa sinondana. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas pengingatan Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul di ruang kelas ini bersama dengan Bapak dan kami Bapa untuk memulai mata kuliah kami. Karena Bapa yang berkuasa atas pikiran kami setiap mahasiswa, agar apa yang boleh kami tangkap hari ini boleh kami terapkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga yang memberkati kepada kami agar bijaksana dalam mengajar dan didik kami Bapa. Hidup kami yang terang sempurna, kami serahkan pembelajaran kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita akan mulai pertemuan yang ke-7 dan minggu depan kita akan masuk pada ujian tengah semester ya. Karena persyaratan untuk ujian tengah semester ialah harus memenuhi 7 kali pertemuan. Dan hari ini kita masuk pada pertemuan ke-7 dan minggu depan kita masuk pada ujian tengah semester. Aigren, Alda, Amos, Ben Hart, Bobby, Dina, Elizabeth, Fitdes, Ranheit, Francie, Gilbert, Hotman, Hotni, Immanuel, Jessica, Joshua, Juangga, Christine, Lydia, Melisa, Melda, Novayanti, Nurpita, Ranto, Raimundo, Risma, Sadrak, Teolina, Vera, Wika, Yesi, ya, sekedar mengingatkan untuk minggu depan materi yang kita akan uji dari pertemuan pertama hingga hari ini. Itu materi yang akan kita uji. Dan hari ini kita masuk pada laporan baca, dan ini bukan pertama sekali untuk kalian. Ini sudah kesekian kali. Saya tetap ingatkan bahwa setiap file yang tidak sesuai dengan format tidak akan saya nilai dengan baik. Jadi nama-nama yang telah masuk sesuai format ialah
Aigren, Alda, Amos, Benhard, Bobby, dan Gina. Ini sesuai format semua. Yang kedua, dalam laporan baca ini saya tidak ingin mendengar apa yang kau tulis itu dibaca ulang. Kalau itu nanti saya stop, karena saya tidak ingin apa yang tertulis di sini dipindah ke lembar kerjamu, kau kirim sama saya, kau baca ulang. Habis waktu, energi. Tapi apa yang kau tahu dari sini pindah ke otakmu, lalu kau sampaikan dengan bahasamu sendiri, karena kau mengajar hari ini bagi kami, itu yang saya nilai. Saya tetap nilai kertasmu, karena itu sesuai dengan rubrik RPS kita. Saya nilai ialah yang pertama itu sistematikamu, isinya, bahasamu, lalu simpulanmu, itu saya nilai. Lalu ketika presentasi di kelas, saya akan nilai saudara sesuai dengan apa yang tertulis di rubrik kita. Di rubrik kita itu kan sudah ada format penilaian presentasi. Itu harus kalian baca, dan di luar itu saya tidak menilai. Kalau kau baca pun nanti saya stop ya. Saya tidak mau ingin apa yang tertulis di sini kau pindah ke lembar kerjamu, kertasmu, kau kirim ke saya, lalu sampai di sini kau baca lagi teks, letterlet, saya tidak mau. Tapi ini pindah ke otakmu, lalu sampaikan dengan bahasamu, itu yang saya nilai. Mengerti ya? Untuk presentasi ini penilaiannya begini. Penyajian, ya, persiapan, urutan materi, penggunaan alat bantu, kemudian naskah, kesesuaian dengan proposal atau komposisi slide, pemaparan, penggunaan bahasa baku, kejelasan isi presentasi, sikap penyampaian materi, penampilan. Itu yang saya nilai di sini. Jadi kalau kau baca lagi nanti begini, ngapain kau baca? Ini sudah ada di sini. Tapi saya nilai apakah di otakmu berisi ini. Itu saja. Oke ya. Kita mulai dari Aigren. Silakan Aigren. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Jadi di sini kita akan memasuki pembahasan kita mengenai sejarah ataupun sejarah hukum ini. Yang pertama itu kita harus mengetahui bagaimana sejarah hukum ini sampai kepada reformasi. Dan dalam ini kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan awal daripada ataupun keadaan jemaat pada abad pertama. Di sini dalam abad pertama ini dijelaskan bahwa dikatakan bahwasanya jemaat Kristus ini bersifat universal. Artinya tidak ada pembatasan pada jemaat-jemaat di sini, artinya bebas. Nah, kemudian jemaat di sini juga tidak ada melakukan perbedaan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani ini sama dalam keadaan jemaat mula-mula ataupun abad-abad pertama ini, sehingga jemaat di sini menganggap bahwasanya kehadiran gereja ataupun jemaat-jemaat di sini itu merupakan atas dasar daripada kasih, sehingga mereka memahami itu adalah tidak ada pemisahan dan perbedaan di antara mereka. Kemudian dengan itu bisa kita lihat dalam 1 Korintus 12, di situ katakan bahwasanya mereka memahami bahwasanya gereja itu ada karena roh yang menyatukan mereka daripada anggota gereja yang berbeda. Nah, sehingga PB di sini dalam perjanjian baru dengan jelas bisa kita lihat bahwasanya mereka menginginkan suatu kesatuan gereja ataupun oikumene. Tetapi kita juga bisa melihat kawan bahwasanya dalam zaman PB ini juga sudah terjadi suatu perselisihan paham ataupun perbedaan pendapat yang mengakibatkan pemisahan ataupun skisma. Ini terjadi karena perbedaan pemahaman mereka akan pelaksanaan ataupun tuntunan akan hukum Taurat. Ini terjadi antara Paulus dengan Petrus. Nah, kemudian dalam gereja juga ini sudah menjadi sejak abad pertama juga sudah menjadi suatu perpecahan di mana ada aliran muncul seperti aliran Montanisme, Marcion dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan gereja pada abad pertama ini memang sudah terjadi suatu pemisahan ataupun perbedaan, sehingga di dalam tahun 302 disinilah terjadi suatu perubahan di dalam gereja, yakni dengan kepemimpinan daripada pemerintahan Konstantinus Agung. Di tahun 302 ini gereja sudah berubah dan gereja mengalami perdamaian antara gereja dengan negara. Bahkan gereja agama yang sudah diizinkan dan diakui sebagai agama dalam suatu negara, ini yang terjadi pada pemerintahan Kaisar Domitianus. Nah, kemudian
di sini gereja dipimpin oleh kaisar, karena kaisar di sini dipahami sebagai vicarius Dei ataupun wakil Allah, sehingga para gereja-gereja yang tidak menyesuaikan diri dengan gereja RK itu akan dibasmi, sehingga untuk memperoleh kesatuan ataupun kekuatan di dalam gereja ini diadakan konsili-konsili gereja, konsili ekumenis. Ekumenis di sini berarti gereja untuk membahas suatu yang berkaitan dengan hubungan logos dengan Tuhan dan bagian daripada Yesus. Nah, kemudian bagaimana keadaan gereja pada abad pertengahan ini? Dalam abad pertengahan ini, gereja RK tadi ini mulai dikritik oleh tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther. Martin Luther merupakan perintis daripada reformasi ini yang semula dia memaklumkan dalil-dalil. Luther bertujuan di sini bukan untuk menentang dari keesaan ataupun persatuan daripada gereja itu, melainkan untuk melakukan pembaharuan di dalam gereja itu. Karena Luther menganggap bahwasanya pelaksanaan ataupun sifat daripada pimpinan gereja ini yang dipimpin oleh gereja RK ataupun Paus ini sudah tidak sesuai ataupun menyimpang daripada dasar firman Allah, sehingga Martin Luther di sini menentang ekses-ekses yang salah dalam gereja. Kemudian kita masuk kepada Oikumene pada zaman reformasi. Dalam reformasi ini seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya memang sudah terjadi kritikan daripada tokoh reformator seperti Martin Luther terhadap gereja RK. Namun semula memang tujuan daripada reformasi ini diharapkan untuk memperkokoh ataupun mendorong kegiatan Oikumene. Tetapi yang terjadi apa kawan-kawan? Di sini dengan lahirnya tokoh reformator ini ataupun reformasi ini bukan mendorong gerakan Oikumene itu, bahkan menjadikan suatu perpecahan yang lebih luar biasa, karena di dalam tubuh reformasi ini ataupun yang melahirkan gereja Protestan ini juga terjadi perpecahan di antara sesama mereka. Di gereja Protestan terjadi perpecahan dengan melahirkan aliran-aliran pembalik, dan ini didasari dengan perbedaan pemahaman sakramen antara Martin Luther dengan Zwingli. Jadi jelas kawan-kawan di sini sebenarnya bukan lagi untuk mendorong gerakan Oikumene, tetapi yang terjadi adalah menambah perpecahan di antara gereja RK dan gereja Protestan. Sehingga di sini Martin Luther dikucilkan dan ditutupi oleh gereja. Tetapi Martin Luther tidak berhenti di sini, karena pengikutnya ada seperti tokoh reformator lainnya seperti Zwingli juga dengan Calvin. Nah, kemudian bagaimana supaya jangan terjebak dalam sebuah terminologi. Yang saya ingin tahu ialah Anda mengerti ceritanya dari awal sampai akhir. Jangan terjebak menjelaskan Martin Luther karena kau tahu tentang Martin Luther, padahal itu bukan itu yang hendak disampaikan oleh PK Pilon. Lalu bagaimana runtut sejarahnya sampai akhir, itu aja. Jangan terjebak menjelaskan detailnya, nanti kamu terjebak sendiri, nggak sampai ke tujuan gitu. Oke, sampai di situ yang kau tahu ya. Alda. Iya, pada materi kita pada hari ini, yaitu yang dari judulnya itu sejarah ekumene sampai reformasi. Di mana pada zaman sejarah reformasi ini dimulai dari bahwasanya tidak ada kata terbatas, namun tidak terbatas, yang artinya bahwasanya pada zaman sejarah ekumene ini bersifat universal, dalam arti dia itu adalah umum. Jadi tidak ada keterbatasan, baik dia dari suku bangsa manapun, tidak ada dikatakan perbedaan atau tidak ada tergolong bahwasanya dia miskin atau dia kaya atau dia bangsa Yahudi atau Yunani. Karena dalam sejarah ekumene ini diambil dari bahwasanya adanya keesaan atau kesatuan. Sama seperti yang diambil dalam yang dimulai daripada zaman Perjanjian Baru yang diambil dari 1 Korintus 12 yang dimana itu dimulai salah satu hal yang diambil adalah mengenai kesatuan gereja. Jadi dalam sejarah ekumene pada masa reformasi ini, pada abad pertama belum dikatakan ada ketimpangan antara
ketimpangan tentang keesaan gereja. Jadi masih ada ketimpangan seperti adanya stigma dan salah paham antara ajaran. Jadi setelah masuknya sejarah ekumene sampai reformasi ini dilanjutkan dengan ekumene pada zaman reformasi. Pada zaman ekumene pada zaman reformasi ini belum dikatakan ekumene. Pada zaman reformasi ini belum dikatakan Oke, kalau nggak bisa nggak usah dipaksa. Lanjut ya, Saudara Amos. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya akan melaporkan hasil bacaan saya mengenai buku Omnes Unum Sint, yang dimana yang dibahas di sini pada bagian bab kedua tentang sejarah dari ekumene itu sendiri. Yang harus kita pahami pertama adalah ekumene itu merupakan gereja yang universal, di mana gereja ini harus berlandaskan dari pengajaran Yesus Kristus itu sendiri, di mana di dalam sejarahnya pada abad pertama di dalam Alkitab juga di dalam kisah Paulus ini sudah terjadi skisma atau pertentangan di dalam jemaat itu sendiri, di mana hal ini yang mengakibatkan mulainya perpecahan di tengah-tengah tubuh jemaat. Jadi apa yang boleh kita pahami dari awal dari skisma ini adalah munculnya pandangan-pandangan dari di dalam hal ini kelanjutannya sampai pada zaman reformasi, di mana pada waktu zaman reformasi, di zaman reformasi ini munculnya kembali skisma itu akibat Luther itu memaklumi pandangan dari seorang tokoh, di mana pandangannya ini yang memang dianggap sebagai pemicu dari skisma itu sendiri. Di mana berikutnya adalah sampai kita kepada bagaimana perkembangan di masa abad berikutnya, terkhususnya di dalam hal ini kita boleh pahami perkembangan pada masa ini skisma atau perpecahan. Di dalam perpecahan ini banyak muncul inisiatif-inisiatif untuk menimbulkan atau memunculkan kembali ekumene itu sendiri, di mana pada masa Luther sendiri saja, di mana pada zaman Katolik, di mana Katolik menyatakan dirinya sebagai, pengertian Katolik itu sendiri merupakan diambilnya sebagai ekumene itu sendiri gitu. Ekumene itu sendiri yang itu Katolis, di mana itu menyatakan bahwasanya maksud dari ekumene itu sendiri. Di sini pada masa Katolik ini Luther itu dianggap atau tidak dianggap lagi sebagai orang Kristen, atau di sini dikatakan dia sebagai orang yang bisa dikatakan tidak merupakan lagi pengikut ajaran dari RK itu sendiri atau penyesat dari ajaran RK itu sendiri. Jadi ketika pertentangan ini terjadi, inilah muncul lagi skisma, pertentangan antara gereja RK dan gereja, dan disinilah awal dasarnya aliran Luther itu disebut sebagai Protestan itu sendiri. Di sini RK dan Protestan memiliki skisma itu sendiri, di mana pada abad ke-17 di mana Protestan itu kembali dikatakan dia sebagai dia mau mengambil wilayah kekuasaannya. Begitu juga dengan sampai kepada abad 18, RK juga melakukan hal yang sama karena desakan-desakan yang terjadi pada waktu itu, di mana pada kelanjutan dari ini ada terjadi konferensi, ada konferensi atau gerakan Fight and Order, dan juga ada gerakan Life and Work. Setelah dari gerakan Life and Work ini, disinilah dibentuk setelah terjadinya ini dibentuklah di sini. Pada akhir dari Life and Work ini dibentuklah DGD, di mana di dalam pembentukan DGD ini ada 4 konferensi yang
memicu atau aliran yang memicu untuk semangat kembali membentuk DGD itu sendiri. Di mana di dalam perkembangannya, di dalam DGD itu sendiri ada empat sidang raya, dan keempat sidang raya ini memang memikirkan bagaimana hal-hal yang terjadi pada masa itu. Sehingga kalau saya lihat di dalam bagaimana analisis saya di dalam saya membaca adalah di mana ketika di dalam konferensi ini membahas di dalam sidang raya ini membahas tentang bagaimana situasi yang terjadi, dan khususnya pada sidang-sidang yang ini saya melihat bahwasanya gereja-gereja di barat lah yang lebih dominan pengkontekstualisasinya daripada gereja-gereja yang ada di Asia. Dan selesai pada sidang raya di sidang raya ini, itulah nanti akhirnya sampai kepada sidang raya yang ada di Jakarta. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, lanjut kepada Bernhard Sarabi. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit yang saya ketahui mengenai ekumeni space reformasi. Jadi di dalam 1 Korintus 12 di situ dikatakan bahwasanya gereja dan jemaat Tuhan itu memiliki satu roh. Tetapi di dalam satu tubuh ini memiliki banyak anggota-anggotanya, tetapi di dalam itu semua walaupun berbeda-berbeda, mereka ini merupakan satu tubuh yang utuh. Dan juga di dalam pada tahun 312 keadaan gereja di sini sangatlah berbeda ataupun sangat terjadi sesuatu yang berubah, di mana pada zaman pemerintahan Kaisar pada zaman Kaisar namanya, di mana pada saat disahkan dalam Kaisar Theodosius, di sini agama Kristen memiliki ataupun terjadi suatu perubahan. Agama Kristen di sini disahkan menjadi agama negara. Dan pada zaman itu juga di sini terjadi kebebasan pada orang-orang, sehingga agama Kristen ini memiliki satu hakikat, di mana agama ini seperti saya katakan tadi, bahwasanya agama Kristen menjadi satu agama negara. Dan juga pada abad ke-17 dan ke-18 di sini ekumene ini tidak di dalam gerakan ini ataupun ekumenis ini tidak mengakibatkan gereja yang satu, tapi di sini terjadi stigma-stigma ataupun perbedaan-perbedaan di dalam gereja. Oke, lanjut kepada Bobby di Kasinaga. Terima kasih. Dalam sejarahnya ini masih di mana ini bersifat universal, yang dimana gereja mengkonsolidasikan suatu ajaran ada 3 patokan. Yang pertama, mereka menetapkan yaitu satu pengakuan penuh rasuli. Yang kedua, mereka menetapkan penerimaan kanon Alkitab, dan mereka menetapkan suatu jabatan uskup yaitu satu pemerintah. Oleh karena itulah pada sejarah ini mereka membentuk suatu konsili ekumenis yang mereka menetapkan, yang mereka anjurkan untuk mereka ajarkan, yaitu yang 3 itu adalah pengakuan Imam Rasuli, pengakuan Mesia Konstantinopel, dan pengakuan Athanasius. Oleh karena itulah dalam gerakan ini mereka membuat suatu pertemuan untuk membentuk suatu kesatuan gereja, yaitu pada tahun 1910 di Edinburgh. Dan juga di sini salah satu pemikiran dalam tokoh yaitu tokoh Duri, yang dimana Duri ini memiliki suatu pribadi, yaitu suatu penggerak ekumenis yang mengajarkan 3, yaitu sebagai ajaran untuk gerakan kesatuan gereja. Yang pertama, si Duri ini mengajarkan 2 Bapa Kami yang menjadi suatu devosi dalam kehidupan, dan juga mengajarkan suatu pengakuan untuk suatu ajaran, dan juga Duri ini mengajarkan hukum dekalog menjadi etika atau moral kehidupan seseorang. Dan juga pada tahun 1910 di mana terbentuklah pertemuan pertama, yaitu di Edinburgh pada tahun 1910. Mereka membahas atau membuat suatu pertemuan ingin membahas
Tujuh ajaran. Pertama, mereka membahas satu panggilan untuk kesahan gereja, kedua tabiat gereja, yang ketiga tentang pengakuan, yang keempat tentang sakramen, yang kelima untuk pemerintahan, dan yang keenam yaitu tentang tabiat gereja. Oleh karena itulah di sini terbentuklah gerakan-gerakan DKD atau Dewan Gereja dengan membentuk sidang. Sidang itu ada empat sidang. Yang pertama sidang raya pertama pada tahun 1948. Kemudian ini sidang ini memiliki satu ajaran atau tema yang mengajarkan bahwa Kristus membuat kita sebagai miliknya dan ia tidak terbagi-bagi dengan menjadi dia, maka kita akan menjadi satu. Itu yang mereka membahas itu mengartikan bahwa di dalam satu gerakan Kristus ini mereka mengajarkan Kristus adalah satu, bahwasanya gereja dan kesan itu harus satu. Itulah sidang pertama raya. Yang kedua yaitu sidang raya di Evanston, Amerika Serikat pada tahun 1954. Mereka memberikan tema dari sidang ini yaitu Kristus pengharapan dunia, yang artinya persaudaraan ekumenis. Mereka mengajar dan memberikan tema Kristus adalah pengharapan dunia, yang artinya di mana keanggotaan atau keesaan kesatuan gereja itu harus memiliki satu persaudaraan. Bagaimana ketika tidak ada kesatuan dalam gereja itu akan bubar atau tidak berjalan dengan baik. Pada sidang raya ketiga, mereka membuat sidang raya ketiga di New Delhi, yaitu tepatnya di India. Pada tahun 1961, tema ini berbunyi tentang Kristus terang dunia. Artinya mereka mengajarkan suatu gereja harus menjadi panggilan dan tugas gereja di tengah-tengah dunia, di mana mereka mengajarkan Kristus adalah terang dunia. Gereja harus menyebarkan firman Tuhan, gereja harus menyebarkan berita kabar baik ke seluruh dunia. Itu yang dibahas di kota Delhi atau di India. Yang keempat itu sidang raya keempat di Uppsala pada tahun 1968. Sebagai mereka memberikan satu ajaran yaitu sebagai wujud dokumennya menjadi nyata di mana utusan-utusan berkumpul bersama-sama untuk membahas perkembangan dan pertumbuhan iman rohani mereka. Sekian, terima kasih Pak. Oke, yang terakhir ya, Dina Kana. Halo. Ya, baik, terima kasih. Pertama sekali, peristiwa adanya gerakan optimis ini sebenarnya yang secara internasional ialah terbentuk di konferensi perkawanan Injil yang ada di Edinburgh tahun 1910. Namun sebelum konferensi ini terjadi, sebenarnya sudah ada usaha-usaha untuk mempersatukan gereja. Yang dimana pada abad yang pertama sudah ada usaha untuk mempersatukan gereja, yaitu ketika terjadinya perpecahan antara Yahudi, Kristen dan juga Helenis. Nah, namun di situ sudah terjadi suatu usaha yang dari mana dikatakan oleh Rasul Paulus daripada 1 Korintus pasal 12. Di sana sudah dinyatakan bahwasanya gereja-gereja itu terbentuk dan merupakan suatu anggota tubuh, yang dimana tubuh ini ialah Yesus Kristus. Nah, kemudian makanya ditekankan bahwasannya Yesus Kristus lah yang sebagai sebenarnya tubuh itu sendiri daripada gereja. Kemudian pada abad yang kedua adanya aliran-aliran daripada gereja yang resmi itu. Nah, aliran-aliran ini seperti misalnya donastik, kemudian monastik dan juga Arianisme. Nah, aliran-aliran ini mengatakan mengenai kristologi, yang dimana mereka mengatakan bahwasannya Yesus itu merupakan ciptaan daripada Allah, bukan Allah sendiri. Nah, itu yang mau ditentang pada abad yang kedua ini. Nah, kemudian gereja-gereja yang merupakan gereja resmi itu menentang adanya aliran-aliran ini. Makanya mengenai kristologi juga diangkat daripada abad kedua. Nah, meskipun yang paling mengerikan adalah yang paling terlihat ialah pada abad ke-4 dan ke-5. Namun itu bisa ditentang dan dijatuhkan oleh gereja sendiri pada abad ke-4 dan ke-5. Namun kemudian masuk pada abad yang pertengahan, yang dimana muncullah sebuah gereja di Eropa Barat, yang dimana juga pada saat itu adanya pada masa Kaisar Theodosius. Di masa itu seorang kaisar, yaitu Kaisar Konstantinus Agung, masuk Kristen. Nah, dia membuat suatu keputusan bahwasannya gereja-gereja harus dia membuat keputusan, yaitu utusan-utusan untuk melakukan sidang bersama-sama, yang dimana untuk berusaha untuk menyatukan
keesaan gereja ini. Nah, kemudian pada masa Okumene, pada masa reformasi, yang dimana telah terjadi perselisihan antara RK dan juga Protestan, yang dimana Luther menganggap bahwasannya perjamuan kudus yang dilakukan oleh RK ini tidak seperti yang diharapkan di dalam firman Tuhan. Maka dari itu terjadilah perselisihan. Maka terjadilah 2 kali untuk menyatukan gereja RK dan juga Protestan. Yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Martin Luther. Namun hal ini gagal begitu karena dia tidak dapat menyatukan pemikiran perjamuan kudus antara RK dan juga Lutheran. Nah, namun perselisih usaha yang kedua yaitu dilakukan oleh Melanchthon, yang dimana dia berusaha untuk menyatukan gereja melalui firman Tuhan tersebut. Nah, namun memang belum terjadi pendamaian antara RK dan juga Protestan. Namun aliran-aliran Protestan yang ada pada masa reformasi itu menjadi bersatu. Nah, masuk ke dalam masa abad ke-17 dan juga 18, di mana secara praktisnya belum dikatakan adanya gerakan Okumene. Namun secara teoris sudah mulai nampak terlihat karena adanya suatu gerakan yaitu untuk mempertahankan ortodoksi masing-masing, yang dimana ortodoksi antara Lutheran, ortodoksi antara RK. Nah, itu juga yang menjadi sebuah usaha okumenis, di mana wilayah okumenis ini yaitu di wilayah Inggris, yaitu berusaha untuk sama-sama mengabarkan Injil yang mulia daripada Tuhan tersebut. Nah, kemudian pada abad ke-18 maka adanya suatu usaha untuk membela diri, yaitu untuk melakukan persatuan Injil. Nah, masuk kepada Okumene pada abad ke-19 sampai dengan peristiwa Edinburgh, yang dimana peristiwa Edinburgh ini adalah suatu konferensi perkabaran Injil internasional tahun 1910 yang dipelopori oleh John R. Wall dan juga Joseph Oldham. Nah, ini yang menjadi titik tumpu pertama kalinya terjadinya gerakan Okumenis. Nah, sebenarnya gerakan Okumenis bukanlah suatu gerakan, namun itu adalah hasil daripada suatu keinginan gereja untuk mempersatukan gereja-gereja di dunia. Nah, gerakan Okumenis yang terjadi di Edinburgh itu sebenarnya ada beberapa gerakan yang muncul ketika untuk mempersatukan gereja. Yang pertama yaitu adalah gerakan Okumenis yang pertama ialah gerakan Fight and Order, di mana ketika ini membahas tentang iman dan juga tata gereja yang ada. Kemudian masuk kepada gerakan Life and Work di masa abad ke-19 dan selanjutnya, itu adalah suatu hal yang sulit begitu, karena di masa inilah manusia hanya menginginkan kenyataan. Dia tidak menginginkan suatu cerita-cerita yang sudah lama begitu. Bagaimana kenyataan atau realisme dan humanisme yang ada di masa ini itu harus ditekankan. Nah, maka dari itu adanya gerakan Life and Work di tahun 1966 sampai 1931, dan kemudian di tahun 1917 adanya seorang tokoh yang bernama Nathan Soderblom yang mengatakan bahwasannya keesaan orang Kristen, kemudian kaum Kristen dan kehidupan di masyarakat, dan juga kaum Kristen dan hukum internasional. Nah, kemudian terbentuklah dari konferensi perkabaran Injil ini terbentuklah DGD, yang dimana ialah Dewan Gereja-Gereja Sedunia yang berusaha untuk menyatukan gereja-gereja sedunia begitu. Nah, meskipun awalnya ini hanyalah merupakan suatu perkumpulan dalam satu ajaran begitu, namun akhirnya DGD ini terbentuk secara okumenis, yang dimana Katolik dan juga Ortodok juga masuk ke dalam perkumpulan DGD ini. Yang pertama ialah terjadinya sidang raya di Amsterdam, yaitu pada tanggal 22 Agustus 1949, yang dimana Sekretaris Jenderal yaitu Visserhof mengatakan bahwasannya gereja tidak dapat terpisah, karena halnya gereja terpecah berarti dia menyangkal hakikatnya sendiri dan mengkhianati tugasnya sebagai gereja. Nah, maka dari itu sidang yang pertama ini mendapatkan hasil bahwasannya gerakan okumenis ialah gerakan untuk mempersatukan gereja-gereja secara koinonia.
Nah, kemudian masuk pada sidang raya yang kedua yaitu di Weston pada tahun 1954 mengangkat bahwasannya tema Kristus mengharapan dunia. Nah, di situ terjadi banyak pertentangan dunia yang terjadi sebab peristiwa Perang Dunia Kedua gitu. Terjadinya banyak perpecahan di antara gereja. Namun maka dari itu di sidang raya yang kedua ini diangkatlah suatu tema yaitu Kristus mengharapan dunia. Masuk kepada sidang raya yang ketiga ialah di New Delhi dengan mengangkat tema yaitu Kristus terang dunia. Di sini masuk juga yang dinamakan IMC ataupun International Missionary Council dan juga banyak juga gereja-gereja baru yang terhubung. Nah, pada yang terakhir ialah sidang raya Uppsala. Di sinilah ternampak bahwasannya gerakan okumenis ini terlihat karena gerakan okumenis ini masuk juga lah suatu gereja yaitu gereja ortodok yang maka dari itu kegiatan-kegiatan okumenis itu sangatlah terlihat di dalam DGD yang terakhir ialah sidang raya Uppsala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Indonesia. Baik, terima kasih atas laporannya. Saya sudah dengar dan saya sudah baca hasil tulisannya. Saya baru tadi pagi terima buku ini dan baru saya baca ya. Kalian kan sudah lebih banyak membaca. Saya hanya baru baca sekali, belum 2 kali. Saya sudah tahu simpulan-simpulan yang hendak saya ceritakan soal ekumenika dari awal hingga akhir. Jadi saya tidak mengatakan kalian harus melaporkan semuanya, tapi saya mau melihat bagaimana kalian melihat titik simpul dari gerakan ekumene itu sejak awal hingga akhirnya. Gitu ya. Jadi jangan terjebak dalam penjelasan yang detail, karena itu sudah ada detail di sini. Tidak, saya hanya ingin Anda tahu ceritanya, lalu menceritakannya kepada kita supaya kita tahu semua, gitu ya. Nah, dari 6 orang yang melapor, kemudian hanya 2 orang yang mengirim tepat waktu ya, yaitu Aigren dan siapa ini, Bobby. Yang lain itu ada yang mengirim sampai jam 12 malam tadi pagi, jam 12. Mungkin dia lupa, mungkin baru dikerjakannya atau dibacanya. Ada yang mengirim jam 7.22, 7.39, 8, 9.58 sampai jam 10 malam. Kalau kita sudah sepakat jam 6 sore terakhir. Ya mungkin karena baru dapat buku ini, baru dibacanya. Tidak agresif mencari data ini. Ya enggak apa-apa. Saya bilang kan yang menilai kalian bukan saya, kalian. Cepat diberikan, nilainya bagus, lalu sajiannya bagus, dipresentasi bagus, dapat nilai A. Cepat diberikan, tidak tahu apa-apa, ya enggak dapat nilai A juga. Jam 12 pun dikasih tapi dia mampu mempresentasikan, bagus juga tapi kurang. Itu aja, aturan dapat nilai A jadi nilai B plus. Ya makanya kita yang membuat nilai kita, bukan saya ya. Saya hanya mencatat dinamika kehidupan, itu saja. Lalu saya bantu. Ini saya bantulah kalian membaca ini cepat. Sebenarnya kalau dikatakan sejarah ekumene, Pekapilon memulai dari sebuah pernyataan yang tidak kalian baca. Dia memulai pernyataannya. Coba ya, apabila kami hendak menggambarkan sepintas garis-garis besar sejarah ekumenika, dia kan sudah mulai kalimatnya. Mungkin kalian nggak baca pikiran Pekapilon. Dia mengatakan maka yang kami maksud dengan ekumenika ialah sama dengan yang telah dirumuskan pada bab 1. Berarti kalian bacalah bab 1 itu apa ekumenika ya. Lalu dengan kata lain ekumenika ialah apa? Gereja universal yang menyatakan diri dalam dunia. Itulah ekumenika. Gereja yang universal yang menyatakan diri dalam dunia dan yang terus menerus dikuasai firman Tuhan Yesus supaya orang-orang Kristen menjadi satu. Ut omnes unum sin. Itu poin pokok yang harusnya kalian kasih tahu di kelas ini.
Dari situlah mulai sejarah ekumenika. Bahwa gereja itu sejatinya universal. Yang memberitakan firman Kristus. Untuk apa? Untuk bersatu. Nah, itu poin pertama. Dari situlah mulai ekumenika dibahas oleh PKP. Lalu dia mulai ekumene sampai reformasi. Dia mulai dari sejarah Alkitab. Gimana rupanya ekumene dalam Alkitab? Kesatuan dalam Alkitab. Baru dia gambarkanlah kesatuan itu dalam Alkitab. Yesus Kristus pada abad pertama merupakan satu jemaat yang apa? Pada jemaat mula-mula, jemaat yang universal. Berarti jemaat yang menyatu. Berarti ekumene pada abad pertama sudah ada kan? Artinya jemaat sudah menyatu. Itu ekumene di zaman perjanjian baru, di jemaat pertama. Nah, tetapi apa yang terjadi seturut dengan perkembangan zaman, pertumbuhan jemaat, perkembangan jemaat, terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan pelayanan. Ada yang diabaikan janda, ada yang Yahudi non Yahudi, ada yang kelompok Apolos non Apolos, ada kelompok Paulus, ada kelompok berkelompok-kelompok. Ini yang ceritanya yang dia mulai. Lalu dia mengatakan di dalam gereja mulailah muncul aliran-aliran. Apa itu? Aliran Gnostik. Apa lagi? Montanus, Marcion. Itu membuat perpecahan. Jadi gereja universal itu menjadi terpecah. Jadi bukan ekumene lagi. Bukan satu lagi, sudah terpecah. Itu di abad-abad yang pertama. Lalu mulailah timbul konflik-konflik di dalamnya. Lalu akhirnya mulailah terjadi perpecahan hingga tahun 312. Nah, pada tahun 312 karena Konstantinus Agung masuk Kristen dan menjadikan agama Kristen menjadi agama negara, maka saat itu mulailah kesatuan dicanangkannya dengan Vicarius Dei. Ini gerakan kesatuan. Berarti setelah universal pecah, diusahakan satu lagi. Tetapi setelah itu apakah semua terjadi kesatuan? Tidak. Coba lihat. Sampai pada abad persoalan yang hebat pada abad keempat, kelima ialah tentang hubungan Logos dan Allah. Lalu mengenai tabiat Yesus Kristus. Yesus Kristus itu manusia 100% atau tidak? Atau dia hanya manusia Allah atau 100% Allah, 100% manusia? Di situ persoalannya. Itu membuat gereja tidak menyatu. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Mulailah keesaan gereja diadakan. Konsili-konsili ekumenis dari kelompok Marcianus, kelompok Gnostisisme, kelompok Arius yang mempersoalkan tabiat Yesus, dibuatlah sebuah konsili. Nah, apa hasil dari konsili itu? Lihatlah di halaman 17 itu. Lahirlah pengakuan iman Rasuli, pengakuan iman Nathanasium, pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Itu dalam rangka keesaan dalam doktrin, dalam penyatuan ajaran. Ini sejarah ekumene itu. Dari yang universal, lalu dari gereja mula-mula masih menyatu, terjadi perpecahan karena ajaran-ajaran, lalu kemudian Konstantinus itu menyatukan negari dengan Vicarius Dei, tapi tidak bisa tercapai karena semakin terjadi dialog yang sangat krusial soal Logos dan Allah, soal tabiat Yesus, maka diadakanlah konsili. Lahirlah pengakuan iman yang tiga itu yang kita gunakan sampai sekarang. Ini kan supaya memperkaya teologi kalian nanti. Sehingga nanti ketika kalian berhadapan dengan orang-orang apologetika,
Muslim atau polemikus Muslim atau agama-agama lain, kalian mengerti sejarah kalian mengapa timbul ini. Itu kalau kita baca ini. Lalu sejak itu timbul lagi semangat Corpus Christianum. Corpus Christianum itu apa? Untuk menyatukan umat Kristen. Corpus Christianum ini nyata dengan adanya satu liturgi, satu bahasa Latin, satu sistem gereja yaitu sistem paus, dan satu sistem ajaran skolastik. Itu ditulis oleh P.K. Pilon di sini. Tapi karena kalian mungkin membacanya seperti kereta api, gak ngerti kalian. Gak ngerti. Saya tadi hanya baca sebentar, waktu kalian baca, saya baca-baca. Karena sudah saya bilang sama kemarin, cepat kembalikan buku ini ya. Saya juga belum baca. Saya harus baca. Supaya saya bisa menjelaskan sama kalian apa arti sejarah ekumene itu sejak awal. Lalu saya baca tadi, cepat. Mungkin secepat kilat terus. Saya dengar kalian, saya baca ini. Saya dengar, saya baca ini. Beda loh kalau kita membaca sendiri, lebih mengena gitu, lebih paham kita. Tapi ini saya baca cepat-cepat aja. Nah, lalu setelah itu apakah gereja tercapai kesatuannya? Enggak. Walaupun terjadi tadi Corpus Christianum, apakah masih terjadi perpecahan? Masih. Karena apa? Ini soal filikwe. Ini kan soal filikwe. Bersoal lagi soal filikwe. Apa itu filikwe? Kalian sudah bahas itu di dogmatika kan? Sudah bahas filikwe, dogmatika. Ada bahas filikwe di dogmatika. Ini kan kalian sudah mau tamat loh. Dalam sejarah gereja juga tidak dibahas. Wow. Oke lah, terserah kalian lah itu. Perurusanku itu. Kalau kalian nggak tamat soal diskusi-diskusi alot dalam kekristenan, gimana kalian tidak dilepas ini jadi sarjana teologi, jebolan-jebolan kampus kita ini? Waduh. Saya tarik dulu apa saya ini. Itulah saya lanjutkan ya. Lalu bagian yang kedua yang dijelaskan oleh P.K. Pilon ini ialah soal ekumenisme pada zaman reformasi. Nah, apa yang menjadi poin penting di sini? Tadi di siapa ini panjang kali bercerita tentang reformasi, akhirnya berhenti juga, nggak sampai kapan beritanya kan? Karena dia terjebak di reformasi, tanpa mengerti apa sebenarnya menurut P.K. Pilon di reformasi ini. Di reformasi ini Luther sebenarnya dia tidak mau keluar dari keesaan gereja di Katolik, enggak. Dia hanya mau reformasi dari dalam. Kalau Kristianto mengatakan begitu ya. Dia Katolik dari dalam, mereformasi diri dari dalam, tetapi pengikutnya menjadi keluar. Disebutlah Protestan. Tetapi usaha penyatuan kembali dengan Katolik itu yang dibahas P.K. Pilon. Bagaimana supaya Protestan ini kembali lagi ke kesatuan yang tadi. Filikwe itu ya kan soal Trinitas itu. Saya sampaikan aja. Filikwe itu soal Trinitatis. Bagaimana hubungan Tritunggal itu filikwe. Itu diskusi Trinitatis itu panjang sekali. Nah itu jadi disitulah Martin Luther beserta kawannya tidak hendak berpisah dari Katolik, tapi mereka akhirnya dipisahkan Katolik. Lalu tokoh yang hendak mempersatukan itu siapa? Menurut P.K. Pilon, Martin Bucer. Coba baca di halaman 21. Seorang reformator secara khusus harus disebut karena sumbangannya bagi ekumene ialah Martin Bucer, yang giat untuk mengadakan perdamaian antara siapa? Luther dan Zwingli. Itu namanya ekumenis. Dia mempersatukan lagi ut omnes unum tadi. Itu yang hendak dijelaskan oleh P.K. Pilon. Gerakan ekumene pada zaman reformasi. Ada usaha-usaha penyatuan dari skisma-skisma ini atau pentolan-pentolan Katolik ini untuk jangan makin pecah gitu. Tapi mari bersatu. Pendapat Luther dan pendapat Zwingli, nanti Luther dengan Calvin,
Luther dengan John Wesley itu kan makin kemudian makin pecah. Akhirnya muncullah Lutheran, muncullah Calvinis, muncullah Zwingli, muncullah Wesleyan. Itu kan reformasi semua itu. Mengapa mendirikan bendera sendiri? Mengapa tidak nyatu ini? Mengapa Calvin dan Luther enggak nyatu-nyatu? Mengapa Calvin dengan Wesleyan tidak nyatu-nyatu? Itu kan sebuah pertanyaan dalam gerakan reformasi itu. Lalu PK Pilon melihat ada seorang tokoh yang hendak menyatukan itu, yaitu Martin Bucer. Lalu kemudian di samping itu Bucer masih menyebut Melanchthon melawan Luther. Padahal dulu Melanchthon dan Luther itu akrab. Yang menulis buku-buku pemikiran-pemikiran Luther itu Melanchthon. Yang menulis The Book of Concord itu siapa? Melanchthon. The Small Caden Articles itu juga Melanchthon. Tapi pemikirannya dari Luther. Tapi mereka pecah soal perjamuan kudus. Luther juga pecah dengan Calvin dari perjamuan kudus. Nah ini pemahaman ini yang harus kalian tahu, titik-titik temu, titik-titik pisah para reformator ini, sehingga sulit diketemukan lagi. Luther juga mempersoalkan perjamuan kudus dengan Katolik, antara transubstansiasi dengan konsubstansiasi. Luther real present, Calvin misalnya dia simbol. Zwingli dan Melanchthon juga itu sudah mengarah kepada Calvin. Luther tidak mau. Dia tak mengatakan di real present, konsubstansiasi. Di situ persoalan-persoalan yang pelik sehingga sulit bersatu kala itu. Nah, itulah di zaman reformasi. Lalu di ekumene pada abad 17-18 apa rupanya terjadi di sana? Nah, PK Pilon menjelaskan setelah abad 17-18 ada dinamika gereja yang cukup pesat. Coba di halaman 22. Terjadi saling mempertahankan teologinya. Tengok itu kan, gereja reformasi saling bertentangan. Itu tadi Luther, Calvin, Zwingli, lalu Bucer, lalu nanti sampai kepada Wesley, saling mempertahankan ajarannya. Gak ada yang mengalah, gak ada yang mau rendah hati. Sampai sekarang kan akhirnya kita pisah semua. Karena mereka yang tidak mau rendah hati. Hingga akhirnya pisahlah. Dan kita sekarang bersatu lagi. Itu kan. Itu. Lalu ini kan reformasi maupun gereja RK mempergunakan istilah Katolik untuk menjelaskan bahwa mereka mewakili ekumene. Karena Katolik berarti gereja yang universal. Tapi abad 17-18 ini apakah terjadi ekumene? Tidak. Coba lihat di alinea berikutnya. Dengan demikian orang ini memberikan suatu sumbangan guna kegiatan ekumenis untuk masa depan. Lalu dia katakan kami mencatat, artinya PK Pilon mencatat bahwa sumbangan ini masih bersifat teoritis, bukan bersifat secara sejati. Artinya ekumene secara praktis belum dapat dilakukan secara sejati. Berarti ekumene itu belum terjadi, masih teori. Apa contoh teori ekumene? Mulailah teori humanisme. Itu kan? Dia hanya berteori manusia ini satu kok. Bersatulah kita secara humanis. Tapi tidak ada kesatuan yang nyata. Teori yang kedua apa? Ini Grotius. Ini kan Grotius mengatakan apa? Pemikirannya. Dia mengatakan lebih praktis dapat mengusahakan pemikirannya yang ekumenis. Ia berasal dari Skotlandia. Apa yang dia katakan Grotius? Ini Grotius lah. Grotius ini. Karena saya tidak baca lebih dalam tadi. Oke, ini si Grotius. Lalu yang berusaha untuk gereja universal pada abad 17-18 siapa? Ini di bawah halaman 24. Seorang yang berusaha menganjurkan gereja universal sebagai korpus Kristianum ialah Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, itu yang kalian tidak catat, tidak mengerti sejarahnya gitu.
Jadi pada abad 17-18 udah ada orang yang mempersatukan, ada. Pada zaman reformasi tadi siapa? Martin Bucer. Pada abad 17-18 siapa? Ini Gottfried Wilhelm Leibniz. Itu yang berusaha mempersatukan gereja yang universal. Apakah berhasil? Belum, nggak berhasil. Lalu yang berusaha mempersatukan ekumene itu siapa? Supaya kalian tahu nanti gerakan ini. Gerakan pietisme, bukan gereja. Tengok itu kan, coba lihat ini. Pada penghabisan abad 17-18 terbitlah di Eropa aliran pietisme sebagai reaksi atas kekakuan dan kesuaman yang merajalela di dalam gereja. Jadi gereja gontok-gontokan, kami yang benar kata Katolik, kami yang benar kata Protestan, kami yang begini, kami di antara Protestan pun tadi Luther mengatakan ini aku yang benar, Calvin aku yang mengatakan ini yang benar. Kakulah gereja. Lalu akhirnya lahirlah sebuah aliran pietis di luar gereja. Itu di luar gereja. Orang yang suka berdoa, suka baca firman, suka merenungkan firman, suka mempraktikkan firman. Dia tidak hanya baca, mendengar, lalu tidak bekerja. Orang pietis mengerti, memahami, merenungkan dan melakukannya. Maka lahirlah gerakan Rhein Mission Gesellschaft. Itu persekutuan doanya itu kalau zaman sekarang. Persekutuan doa pietis di Sungai Rhein di Jerman. Lalu apa aksi mereka? Kursuskan orang-orang yang bisa diutus ke luar Jerman, sampailah ke tanah Batak. Hebat kan? Lalu dari gerakan pietisme inilah nanti lahirlah gerakan penginjilan dunia. Itulah nanti lahirlah Edinburgh itu. Tokoh yang terkenal pada gerakan pietis itu siapa? Spener, Franke. Lalu yang paling terkenal nanti ialah Zinzendorf. Saya yakin sudah kalian pelajari secara gereja ya, gerakan pietisme. Sudah. Tetapi bagaimana tali kaitan Zinzendorf dengan gerakan awal sampai akhirnya kalian mungkin tidak tahu benang merahnya kan. Nah ini, jadi gerakan pietisme inilah nanti coba lihat di belakangnya akan melahirkan gerakan metodisme John Wesley tadi. Lalu kemudian dari situlah maka masuklah pembahasan Pekapilon, perkembangan ekumene abad 19 sampai ke Edinburgh. Edinburgh itu lahir karena cikal bakalnya dari pietisme tadi yang sudah bergerak menginjili ke seluruh dunia. Lalu akhirnya kalau sudah banyak orang yang menginjili, lalu bagaimana kita? Bersatulah kita, para penginjil-penginjil dunia ini. Itulah lahir konferensi 1910 itu di Edinburgh. Lalu apa yang melatar belakanginya? Itu sudah ada 5 poin itu yang disebut oleh Pekapilon yang melatar belakangi lahirnya Edinburgh itu 1910. Nah itu sejarahnya. Lalu dari Edinburgh itulah lahir gerakan-gerakan ekumenisme. Dimulailah itu dengan contoh-contohnya di sini usaha-usahanya revivalism. Mulai dari YMCA itu kan dari Young Men Christian Association, Young Women Christian Association, lalu World Student Christian Federation, itu sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Itu gerakan-gerakan yang cikal bakal lahirnya nanti gerakan ekumene itu. Setelah Edinburgh lahirlah organisasi yang YMCA, lahirlah WSFS, FSC, dan semua itulah yang akan nanti melahirkan Dewan Gereja Seluruh. Sebelum itu nanti lahirlah itu voluntary movement, itu IMCS yang saya sampaikan kemarin, International Mission Council, lalu nanti International Christian Council. Itulah lahirnya DGD. Lalu setelah sampai ke DGD, Pekapilon menjelaskan apa-apa saja yang dibahas oleh DGD beberapa dekade setelah itu. Lalu selain DGD apalagi yang ada Life Work, ada Faith and Order. Itu gerakan-gerakan internasional. Nah inilah yang mau kita lihat kalau kalian membaca bukunya Pekapilon ini. Lalu sudah tahu benang merahnya kan?
Kalau kalian jelaskan seperti itu kan enak pendengar. Lalu kami pun senang. Wah, enak sekali ceritanya rupanya gitu ya. Tapi kalau tadi seperti tadi terputus-putus, nggak tahu kita apa ceritanya. Dimulai dari mana, berakhir di mana, nggak tahu kita. Nah, jadi Bapak, pada laporan baca 2 yang akan datang, 2 minggu akan datang karena waktunya agak lama, bersiaplah ya. Kalian mengajar kami di sini, ya. Ajarlah kami sesuai dengan pengetahuanmu, kemampuanmu mengerti, membaca. Lalu apa yang kau tahu itulah jelaskan ke kami. Ini sudah semester 7 loh. Kalian tidak mungkin buat laporan bahasa lagi semester depan, enggak lagi. Sudahlah skripsi semester depan. Ini terakhir laporan baca. Anda latih diri menjadi dosen atau pengajar. Tugas pendeta pertama apa? Mengajar, bukan berkhotbah. Latihlah dirimu mengajar. Kalau Anda tak mampu mengajar, Anda bukan pendeta. Jadi tugas pertamamu ialah mengajar. Yesus menghabiskan waktunya lebih banyak berkhotbah atau mengajar? Mengajar. Maka bersiaplah mengajar. 2 minggu akan datang ya, bersiaplah mengajar. Kalau karena Anda tidak mampu mengajar, hilanglah kebenaran, ortodoksi. Oke, sampai di sini lebih cepat lebih baik kan? Kan sudah sampai intinya kan? Kalau saya buka diskusi nggak ada, karena kalian nggak ada yang baca ini. Yang lain nggak ada yang baca. Sama itu sama kamus-kamus yang lama kan. Sudah ada yang baca, ada yang bertanya, ada yang sudah baca. Gini semua tangannya. Naik enggak itu. Karena nggak ada yang baca. Mereka aja yang baca nggak ngerti, apalagi kalian nggak baca. Mau bertanya apa? Pak, gimana itu nanti ya? Bertanya di atas apa? Di atas angin. Gak ada gunanya kan? Jadi lebih baik tak usah diskusi. Karena gak ada hubungannya. Bagi orang yang tahulah diskusi lebih enak gitu. Tapi kalau tidak tahu diskusi, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Gak enak diskusinya. Misalnya cara membuat panggang gitu kan. Berarti kan tahu dia cara-cara membuat panggang, sudah pernah memanggang biasanya, sudah pernah cari bumbu panggang, sudah tahu mana bagian-bagian yang enak dipanggang, lalu bagaimana supaya panggangan itu, memanggang itu enak, sudah tahu kan? Diskusi kepada orang seperti ini enak, nyambung gitu. Tapi kalau diskusi kepada orang yang hanya makan yang hasil panggangan, susah. Gimana caranya supaya enak memanggang, supaya lembut? Ya itulah dimakan aja. Memang dia hanya tugasnya memakan, bukan mempersiapkan memanggang. Jadi nggak enak diskusi bagi orang yang tidak tahu memanggang. Jadi tidak enak diskusi bagi orang yang tidak tahu buku PK Pilon. Jadi nggak enak diskusinya. Karena nanti apa yang ditulis PK Pilon nggak kalian tahu. Tadi saya tanyakan apa, nggak ada yang nyaut karena nggak tahu. Apa korpus delik, korpus ini apa nggak tahu, apa filik nggak tahu karena nggak baca gitu. Jadi hanya orang yang bacalah enak diskusi. Jadi saya katakan banyaklah membaca. Kalau Anda banyak membaca, orang di sampingmu pun terciprat ini. Ketika duduk bersama orang diskusi 5 menit, enak kali bicara sama bapak ini, karena ilmumu kau transfer ke dia tanpa sadar. Tapi kalau nggak ada di sini, apa yang mau ditransfer? Kalau saldo rekeningmu 0, mau transfer uang ke orang lain, apa kata ATM? Maaf, Anda tidak bisa mentransfer. Saldo tidak cukup. Jadi kalau di sini nggak ada, apa yang mau kau ngomongkan sama teman-temanmu, sama sintua? Nggak ada. Ditanya sintua itu bertua itu, Pak, apa itu ekumene? ya dibukanya Google gitu. Gini, ya Bapak Ibu, tak ngerti dia. Hanya dia baca dari Google, dia pikir sudah jelas. Padahal yang nulis di Google itu kelas 5 SD. Lalu ajaran kelas 5 SD itulah yang menjadi jawabanmu kepada penanya-penanya itu. Hati-hati loh. Lalu orang lihat ini. Minggu depannya bertemu lagi Anda dengan dia. Bertanya, enggak Pak. Enggak, karena enggak ada ilmu yang tambah. Bahkan dongkol yang tumbuh kan. Jadi enggak ada orang yang bertanya. Oke ya. Saya tidak buka diskusi ya. Tapi kalau 2 minggu yang akan datang saya akan buka diskusi.
bagi yang membaca dan yang tidak membaca, bagi yang presentasi dan yang tidak presentasi maksudku, bacalah bukunya. Kemarin sudah ada yang pinjam bukunya dari saya. Saya ingatkan juga nanti kembalikanlah sebelum hari apa nih? Hari Jumat ya. Supaya saya baca. Saya bukan jenius langsung baca enggak. Saya butuh membaca juga. Supaya bisa saya menjelaskan dengan baik kepada kalian gitu. Gitu ya. Siapa yang datang ke ruangan saya dulu minjam itu? Buku yang ekumenika itu, Gerakan Ekumenika di Indonesia. Gabriel bilang ke sama dia ya. Saya sudah sampaikan sama dia kemarin. Kembalikan sebelum hari Jumat ya. Mungkin hari Kamis pun gak apa-apa lah supaya saya baca. Ya, cepat-cepatlah fotokopinya. Ada juga minjam buku. Pak pinjam buku Pak. Ya fotokopi ya. Kalau bisa 3 hari sampai ke saya. 2 minggu. Lalu saya tanya kemarin, bukunya sudah selesai fotokopi? Belum Pak, masih mau bawa ke fotokopi. Sebenarnya kan naik. Tapi kalau kita marah nanti direkamnya. Bapak ini marah-marah terus. Apa enggak marah? Coba enggak marah kita dulu. Karena kita masih manusia, bukan malaikat saya. Saya bukan malaikat. Sama seperti tadi kan. Pak kata. Enggak saya dengar itu. Enggak ada gunanya. Saya sudah buat alfa dia. Masuk pun dia enggak ada gunanya. Lebih baik tidak usah datang. Sama seperti si Risma. Pak izin Pak, ya saya penting pulang kampung gitu. Urusannya dengan saya. Urusan saya ialah dia di sini lebih penting kuliah daripada pulang ke kampung. Makanya saya buat alfa. Tidak lebih penting pulang kampung daripada kuliah. Lebih baik kau keluar dari sini. Itu aja. Jadi tidak ada skala prioritas yang lain selain kuliah di sini. Apalagi masuk ke kelas saya. Jadi jangan buat alasan. Gak ada alasannya. Alfa izin sakit sama kok. Gak ada. Tak usah permisi sama saya. Gak ada gunanya. Karena yang prioritas apa? Kuliah. Anda tidak masuk sekali kurang nilaimu. Itu saja. Jadi gak ada permisi-permisi, gak ada gunanya bagi saya. Tapi kalau saudara berusaha datang, walau kau batuk-batuk pilek, saya hargai. Karena itu akan membuat Anda nilai A dipertahankan. Tapi kalau Anda tidak datang, kurang itu otomatis. Kurang. Jadi jangan bermimpilah nilai A yang tidak pernah masuk. Jangan bermimpi. Tapi kalau kau sudah terus masuk 100%, lalu penjelasanmu bagus, bermimpilah nilai A. Itu. Kalau itu terwujudlah nilai A. Kan? Udah ya? Oke lah, kalau sudah tingkat akhir sebenarnya nggak perlu lagi ditakut-takuti, nggak usah. Sadar sendirilah gitu. Tapi kalau tingkat 1 saya takut-takuti karena masih ada kesempatannya bertobat kan. Kalau ini nggak lagi. Ini nggak lagi kesempatannya kan. Ini terakhir kita bertemu di kelas. Tahun semester depan nggak lagi. Kalau terpilih saya dosen pembimbingmu, kita ketemu lagi kan. Atau ketemu di meja hijau, itu saja. Kalau dalam proses seperti ini nggak lagi. Sudah berakhir kan itu. Tetelestai. Oke, silakan siapa yang menutup. Karena akhirnya kalah juga kan. Berubah juga. Tidak bertahan. Karena kemarin ada bunga kan. Ada caplak, ini sekarang kembali ke habitatnya. Oke lah, siapa yang mau menutup? Kalau tidak ada yang mau menutup, kita pulang aja ya. Kita jumpa minggu depan dalam mata